Masjid Agung Banten Lama ini adalah simbol, baik simbol kejayaan masa lalu, kekuatan masa lalu, maupun simbol toleransi umat beragama. Jangan ngaku tahu Banten kalau kamu nggak tahu. Tahukah kamu, Masjid Agung Banten yang merupakan ikon Provinsi Banten ternyata memiliki arsitektur Cina. Hal ini ditandai dengan atap bangunan utama yang bertumpuk lima mirip pagoda Cina. Masjid Agung Banten merupakan salah satu situs bersejarah peninggalan Kesultanan Banten yang masih eksis dan digunakan sebagaimana fungsinya dari awal. Terletak di Desa Banten Lama, tepatnya di Desa Banten, sekitar 10 km sebelah utara kota Serang, ibu kota Provinsi Banten. Masjid Agung Banten dibangun sekitar tahun 1552 hingga 1570 Masehi oleh Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama Kesultanan Banten, putra dari Sunan Gunung Jati. Karakteristik Kesultanan Banten pada masa itu sangat terbuka dengan keberagaman, atau keterbukaan dengan kebudayaan suku maupun bangsa lain, yang pada akhirnya menghasilkan toleransi dan akulturasi. Dan Masjid Agung Banten, selain menjadi simbol dari kejayaan dan kekuatan masa lalu, juga menjadi simbol toleransi tersebut. Masjid Agung Banten Lama ini, sekali lagi saya sebutkan, itu adalah simbol, baik simbol kejayaan masa lalu, kekuatan masa lalu, maupun simbol toleransi umat beragama. Hal ini dapat terlihat dari arsitektur Masjid Agung Banten yang merupakan perpaduan antara arsitektur Jawa, Cina, dan Eropa. Ini dikarenakan pembangunan melibatkan 3 arsitek dari negeri yang berbeda, yakni Raden Sepat berasal dari Majapahit yang juga menukangi Masjid Cirebon, kemudian Cek Bancut, arsitek asal Cina, dan Hendrik Lucas Kardel, asal Belanda. Arsitektur lokal dapat dilihat dari 4 tiang penyangga di bagian dalam bangunan masjid, juga sebuah mimbar kuno berukir indah. Sedangkan atap bangunan utama yang bertumpuk 5 mirip pagoda Cina dan menaranya yang memiliki ketinggian kurang lebih 24 meter. Kedua bangunan tersebut merupakan karya Cek Bancut. Kemudian tahun 1683, pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Menara Masjid Agung Banten direnovasi oleh Hendrik Lucas Kardel sekaligus membangun tiamah, yaitu semacam pavilion 2 tingkat yang berada di sebelah selatan masjid. Menara Masjid Agung Banten dibangun untuk tempat mengumandangkan azan, serta tempat memantau keadaan di Teluk Banten. Tidak heran jika banyak yang mengenali Menara Masjid Agung Banten seperti bangunan mercusuar. Selain dari untuk adzan, masjid itu juga berfungsi sebagai untuk memantau kondisi di sebelah utara, yaitu laut. Selain bangunan utama masjid, tiamah di sisi selatan masjid, kemudian menara di sisi timur masjid, di kompleks masjid ini juga terdapat pemakaman Sultan-Sultan Banten serta keluarganya. Di antaranya yaitu makam Sultan Maulana Hasanuddin dan istrinya, Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Abu Nasir Abdul Qohar. Sementara di sisi lainnya terdapat makam Sultan Maulana Muhammad, Sultan Zainul Abidin, dan lain-lain. Keberadaan makam keluarga kesultanan menambah daya tarik masjid bagi masyarakat. Kini, Masjid Agung Banten menjadi salah satu objek wisata yang padat dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai daerah. Selain untuk tujuan beribadah dan berziarah, tidak jarang juga menjadi tujuan wisatawan yang ingin melihat keindahan sisa-sisa kejayaan Kesultanan Banten. Itu dia fakta menarik tentang Masjid Agung Banten. Kamu tahu apa lagi yang menarik yang ada di Banten? Tulis di kolom komentar ya!